Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dalam channel ini, channel yang selalu memberikan inspirasi Islam. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati untuk semua pemirsa menekan terlebih dahulu tombol like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa pula tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan semua urusannya dan diperlancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan memasuki malam yang ke-25 Ramadan, di mana merupakan salah satu malam ganjil yang sangat dimungkinkan merupakan malam turunnya Lailatul Qadar. Tidak ada dalil yang menyebutkan secara gamblang terjadinya malam Lailatul Qadar, namun melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tanda dan cirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kami tentang Lailatul Qadar. Beliau bersabda, dia Lailatul Qadar di bulan Ramadan di puluhan yang akhir, yaitu malam 21, 23, 25, 27 atau malam 29 atau di akhir malam Ramadan. Barang siapa mengerjakan bangun untuk beribadah pada malam itu karena iman ridha Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis lainnya diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Lailatul Qadar. Lalu beliau bersabda, dalam bulan Ramadan inilah pada 10 malam terakhir, sesungguhnya malam ganjil itu pada malam 21, 23, 25, 27, dan 29 atau pada malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Barang siapa bangun sholat pada malam itu dengan iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di antara tanda-tandanya adalah bahwa malam itu keadaannya terang, tenang, sunyi, tidak panas dan tidak dingin, seolah-olah di situ ada bulan bercahaya, tidak ada bintang yang dilemparkan pada malam itu hingga pagi. Termasuk tanda-tandanya pula bahwa sesungguhnya pada pagi hari itu matahari akan terbit, cahayanya tidak menyengat bagaikan bulan purnama. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan setan keluar bersamanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan umat Islam mencintai malam Lailatul Qadar. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin mengintai malam Lailatul Qadar, hendaklah ia mengintai pada malam 27. Hadis riwayat Imam Syafi'i. Berpendapat malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 21 dan 23 Ramadan. Al-Ghazali berpendapat Lailatul Qadar diketahui dari hari pertama bulan Ramadan. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar adalah malam ke-27 Ramadan.
Maka marilah kita hidupkan dengan 3 amalan mustajab yang dianjurkan para ulama, yang merupakan amalan penghapus dosa dan amalan agar kita tidak disiksa selamanya di alam kubur dan neraka. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang 3 amalan malam Lailatul Qadar tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Al-Azkar Al-Nawawiyah, Imam Nawawi rahimahumullah, salah satu ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa ada 3 amalan yang dianjurkan diamalkan pada malam Lailatul Qadar. Beliau berkata, telah berkata para ulama mazhab Imam Syafi'i, dianjurkan pada malam Lailatul Qadar untuk memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Juga dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, membaca zikir dan berdoa. Yang disunahkan membacanya pada waktu-waktu mulia. Yang pertama, amalan paling mustajab di malam Lailatul Qadar adalah banyak membaca doa Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Aisyah, beliau berkata, yang artinya, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika kamu mengetahui malam Lailatul Qadar? Doa apa yang harus aku baca di dalamnya? Rasulullah SAW menjawab, berdoalah dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sungguh Engkau maha pemaaf yang pemurah. Engkau juga menyukai maaf, oleh karena itu maafkanlah kami. Inilah doa malam Lailatul Qadar. Marilah kita berbanyak membacanya di malam 27 ini, yang menurut para ulama adalah malam turunnya malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan tahun ini. Adapun bacaannya, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, banyak baca Al-Quran. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Boleh membaca surah apa saja, namun yang paling baik membaca 3 surat pilihan yang telah ditujukan oleh Rasulullah SAW berikut ini. Surah yang pertama yaitu surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Rasulullah SAW saat ditanya tentang surat Tabarok, beliau menjawab, surat Tabarok adalah surat yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, sumber dari Sayyidatina Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya dan lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Surah yang kedua yaitu surah Yasin. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Adapun surah yang ketiga yaitu surah Al-Waqi'ah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Amalan yang ketiga yaitu banyak membaca zikir. Boleh membaca zikir apa saja sesuai kesanggupan kita, di antaranya banyak membaca Zaidul Istighfar. Rasulullah SAW mengabarkan orang yang suka membaca Zaidul Istighfar akan diberikan husnul khotimah dan kelak akan masuk surga. Adapun redaksi Zaidul Istighfar adalah berikut ini. Marilah kita bersama-sama untuk membacanya. Adapun bacaan tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi,
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa anna ala ahdika wa wadika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji-Mu, yaitu selalu menjalankan amal ketaatan kepadamu dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku padamu, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Itulah 3 amalan paling mustajab yang dianjurkan dibaca pada malam Lailatul Qadar. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bagi kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.